mulia, elegan, dan syar'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kitab yang mengantarkan kita untuk memahami prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah yang diwariskan oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Ahlussunnah nisbat kepada sunnah Nabi dan sunnah para sahabat Nabi. Karena Nabi berwasiat, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian tetap di atas sunnahku dan sunnah para sahabatku. Tamassaku biha wa addu 'alaiha binawajid. Pegangilah sunnah tersebut dan gigitlah dengan gigi geram kalian sebagai ungkapan berpegang teguh dengan cara yang sekuat-kuatnya. Demikian pula Ahlussunnah wal Jamaah memiliki nama-nama lain yang seperti telah kita sampaikan. Ada nama At-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nama Ahlul Hadits, ada nama Ahlul Athar, ada nama Al-Firqah An-Najiyah. Ini semuanya nama-nama yang sungguhnya menunjukkan hakikat yang satu. Ini hakikat mereka yang beragama dengan tuntunan, bimbingan, beragama dengan Al-Quran dan Al-Sunnah, dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga tidak lain, Ahlussunnah wal Jamaah adalah Islam itu sendiri. Islam yang murni, yang diwariskan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang bermanhajus salaf, yang bermanhaj salaf, adalah sebuah kewajiban, bukan sebuah alternatif dalam bermanhaj. Bukan manhaj pilihan, tetapi adalah manhaj kewajiban, satu-satunya manhaj yang harus kita tempuh, karena itulah yang direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga manhajus salaf adalah manhaj yang maksum, manhaj yang dipelihara oleh Allah dan Rasulnya, manhaj yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, manhaj yang terbebaskan dari kesalahan-kesalahan. Adapun person bisa saja salah, tetapi manhaj ini adalah manhaj yang maksum. Sehingga setiap orang yang mereka mengaku bermanhaj salaf, hendaknya pasti wajib untuk diukur dengan ukuran timbangan mizan Quran dan Sunnah, sebagaimana yang difahami oleh para sahabat Nabi dan para imamatus sunnah. Itulah manhajus salaf. Berbeda dengan al-bidah yang mereka banyak mendasarkan agama mereka dengan mimpi-mimpi, dengan akal, dengan perasaan, yang akan mengatakan mereka kemudian sesat dan menyimpang dari kitabullah dan sunnah Nabi SAW, atau mereka menisbatkan pemahaman mereka kepada para tokoh-tokoh mereka. Sehingga ada Jahmiyah, ini pengikut Jahm bin Safwan, ada dinisbat kepada para tokoh-tokoh mereka. Di kalangan Syiah ada Syiah, di kalangan Sufi ada Rifaiyah, ada Sadaliyah, yang nisbat kepada tokoh-tokoh mereka, guru-guru mereka. Ada yang nisbat kepada usul bidah mereka, pokok-pokok bid'ah mereka. Rafidhah karena menolak untuk mengutamakan Abu Bakar dan Umar di atas Ali bin Abi Thalib.
Kemudian juga kepada sikap perbuatan mereka Mu'tazilah, dikatakan Mu'tazilah kan i'tizal. Tokohnya Wasil bin Atha yang keluar dari, yang nyempal dari halaqahnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Atau dinisbatkan kepada ini golongan-golongan mereka, kelompok-kelompok mereka, atau sifat perbuatan mereka Khawarij, karena khurutnya mereka dari penguasa yang sah, memberontak penguasa yang sah, mereka khurut, melakukan pemberontakan. Ini semuanya adalah nisbat yang tidak syar'i. Nisbat yang syar'i hanyalah nisbat kepada Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana yang difahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Dan Al-Aqidah Al-Wasithiyah, apa yang dibawakan adalah pokok-pokok pembahasan yang sering diselisih oleh ahlul bid'ah. Sebagaimana ketika beliau membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah seharusnya pembahasannya berkaitan dengan rububiyah Allah, uluhiyah Allah, kemudian asma wa sifat. Akan tapi beliau lebih fokus bicara tentang tauhid asma wa sifat. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan pembahasan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang banyak diselisih oleh ahlul bid'ah. Yang ahlul bid'ah menyelisih ahlus sunnah dalam pokok-pokok pembahasan tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sana ada Jahmiyah yang menolak nama dan sifat Allah, ada Mu'tazilah yang mereka menolak sifat-sifat Allah, menetapkan nama tapi menolak sifat Allah Ta'ala. Dan mereka di sana ada juga ada Asy'ariyah yang menetapkan nama Allah, menetapkan sebagian sifat dan melakukan penolakan sebagian sifat yang lainnya dengan cara melakukan takwil terhadap sifat-sifat tersebut. Semuanya berkumpul di satu titik pembahasan, di satu titik kesamaan, yaitu takdimul akal, yaitu mendahulukan akal mereka. Hanya kadar akal mereka lain-lain, seperti Jahmiyah, mereka ingin menyucikan Allah dengan akal mereka, dengan cara menolak semua nama dan sifat, karena menetapkan nama dan sifat Allah berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Demikian pula Mu'tazilah yang menetapkan nama dan menolak sifat. Karena menetapkan sifat berarti menyamakan Allah dengan makhluk, maka mereka tolak sifat-sifat Allah Ta'ala. Demikian pula Asy'ariyah dengan akalnya mereka berpikiran, menetapkan sebagian sifat yang menurut akal mereka susah dicerna, itu akan terjatuh dalam menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka mereka tolak dengan cara ini ditahrif, atau mereka bilang dengan takwil. Ini semuanya adalah titik temu mereka, takdimul akal, mendahulukan akal. Ahlus sunnah adalah orang mereka taslim dengan nas-nas yang disampaikan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mengimani sebagaimana nas yang Allah sampaikan kepada kita. Kemudian dalam masalah yaitu takdir, maka ada Qadariyah, ada Jabriyah yang mereka sesat dalam mengimani masalah takdir. Mereka Qadariyah menolak takdir Allah Ta'ala, tidak ada campur tangan Allah dalam masalah perbuatan manusia. Kemudian Jabriyah, mereka meniadakan ikhtiar dan kemampuan pada manusia, sehingga semua yang dilakukan oleh makhluk ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya tentunya kesesatan. Dan Ahlussunnah mengimani takdir sebagaimana yang diajarkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, meyakini tentang takdir Allah dan juga meyakini manusia memiliki ikhtiar dan kemampuan, sehingga manusia memiliki perbuatan hakiki dan Allah Subhanahu wa taala ini menguasai dengan takdirnya tersebut. Kemudian demikian juga diantaranya dalam masalah ini prinsip-prinsip yang lainnya tentang para sahabat. Di sana ada Khawarij yang mengkafirkan Ali dan Muawiyah, dan di sana ada Syiah Rafidhah yang ghulu bahkan sampai menyembah sebagai mereka menyembah kepada Ali bin Abi Thalib, selain juga mengkafirkan sahabat-sahabat utama, bahkan hampir semua sahabat kecuali beberapa gelintir orang. Ini adalah al-bidah, Khawarij dan Rafidhah. Ahlussunnah sangat mencintai para sahabat dan mengagungkan para sahabat dan meyakini sahabat umat yang terbaik.
Tetapi Ahlussunnah tidak hulu dan tidak mengatakan sahabat maksum, sahabat manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan, terjatuh dalam kesalahan, tapi sahabat memiliki fadail keutamaan yang sangat besar, sangat tinggi, sebagaimana telah kita jelaskan dan kita sampaikan dari nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita sekarang insya Allah masuk dalam pembahasan, yaitu di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan bagaimana muamalah dengan para penguasa. Muamalah dengan para penguasa. Beliau mengatakan, wa yarawna iqamatal haji wal jihati wal jum'i wal a'yadi ma'al umara abraran kanu aw fujjaran. Ahlussunnah wal Jamaah berpandangan yaitu menunaikan haji, jihad, sholat Jum'ah, hari raya bersama dengan umara, baik yang abraran kanu, umara yang mereka baik, yang adil, baik, maupun yang fujaran atau yang umara yang fujar. Umara, penguasa itu ada dua kondisi. Ada penguasa yang adil, yang saleh, yang baik. Umara seperti ini tentu tidak perlu pembicaraan bagaimana bermuamalah dengan mereka. Karena umaranya baik, umaranya adil, umaranya dicintai oleh rakyatnya. Adapun yang kedua umara yang fajir, umara yang rusak, jahat, zalim, banyak terjebak dalam berbagai macam muharamat, tapi mereka masih menjadi umara yang muslim. Bermuamalah dengan umara ini atau dengan puasa ini ada pembahasan yang sangat penting dalam agama ini. Juga yang membedakan dengan ahlul bidah, yang membedakan dengan ahlul bid'ah, bagaimana membangun muamalah dengan ini para penguasa. Khawarij dengan alasan ini penguasa zalim, maka mereka kafirkan atau mereka perangi penguasa yang zalim. Karena kezaliman mereka, sehingga mereka perangi melakukan pemberontakan terhadap ini penguasa yang mereka anggap zalim. Demikian pula Mu'tazilah dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, maka prinsip ini maksudnya adalah melakukan pemberontakan terhadap penguasa yang mereka anggap ini zalim. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, maka muamalah dengan penguasa memiliki kini prinsip-prinsip yang sangat penting yang membedakan dengan al-bidah. Dan semua prinsip ini dibangun di atas kaidah yaitu masalih dan mafasid. Ini mendahulukan menghindari kerusakan yang besar, yaitu demi tercapainya maslahat yang juga lebih besar. Ini adalah prinsip yang membedakan dengan ahlul bidah. Sehingga di sana ada model manusia yang menjilat para penguasa, sehingga menjadi para penjilat penguasa. Bahkan dia korbankan segala-galanya demi mendapatkan keridhaan penguasa, membenarkan kezaliman penguasa, membenarkan kerusakan penguasa, membela para penguasa yang rusak, yang zalim. Ini orang-orang yang mereka bahkan akan terusir pula dari telaga Nabi karena ikut membenarkan dan membela, mendukung penguasa imaratus sufaha, pemerintahan yang bodoh, pemerintahan yang rusak, yang banyak kezalimannya. Sebagian mereka ada orang yang mereka serba melakukan oposisi dengan penguasa. Mereka para penggerak pemberontakan, para penggerak pembangkangan pada penguasa. Mereka orang senantiasa membangkitkan kemarahan penguasa dengan kritikan-kritikan terbuka yang mereka lakukan. Di satu sisi, para penjilat mereka bagaimana menjilat para penguasa sampai mengorbankan agama mereka. Di satu sisi, kita dapatkan orang mereka senantiasa beroposisi dengan penguasa, serba menjatuhkan, mengkritik, menghancurkan ini penguasa. Ini adalah hal yang sangat tersebar di tengah-tengah masyarakat. Sampai ketika muamalah jahiliyah seperti ini tersebar di tengah-tengah masyarakat, prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan muamalah dengan penguasa itu menjadi sangat asing. Menjadi sangat aneh. Sangat aneh. Sehingga tidak menutup kemungkinan muamalah Ahlussunnah yang seperti ini membuka pintu
menjadikan sebagian orang menggelari Ahlussunnah dengan para penjilat penguasa. Menjadi para penjilat penguasa. Dan itu gelar-gelar yang mereka sampaikan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita ingin melihat bagaimana seharusnya kita membangun muamalah dengan para penguasa itu. Baik penguasa yang baik maupun penguasa yang zalim. Sejarah sudah sangat lama. Sejarah sudah sangat lama. Sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian zaman para sahabat Nabi. Zaman para tabi'in, atba'ut tabi'in. Itu sudah panjang sejarahnya dan penguasa itu senantiasa ada setiap zaman. Dan penguasa itu senantiasa terkadang ada penguasa yang baik, yang saleh, yang alim, yang adil, dan senantiasa ada penguasa yang zalim, yang rusak, yang bengis. Ini selalu mewarnai kehidupan di tengah-tengah perjalanan para penguasa-penguasa dunia. Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur bagaimana terwujudnya masalih di tengah-tengah kehidupan dan menekan madarat sekecil-kecilnya. Asalnya syariat ini datang untuk menghilangkan madarat sama sekali. Tapi ketika tidak bisa madarat itu dihilangkan total, maka bagaimana memperkecil, mengecilkan, meminimalisir munculnya madarat yang ada. Demikian asalnya saya itu datang untuk mewujudkan masalah yang total, yang murni. Tetapi boleh jadi satu saat akan benturan antara maslahat dan mafsadat. Maka bagaimana Islam mengajarkan untuk menghindari mafsadah yang besar sehingga meminimalkan madarat dalam rangka mencapai maslahat yang lebih besar. Jangan sampai muncul madarat yang besar. Ketika yang mencapai maslahat ternyata madarat yang ditimbulkan lebih besar, maka kaidah seperti ini diajarkan di dalam agama kita. Bagaimana kita ini bersikap. Sehingga termasuk diantaranya dalam masalah mensikapi penguasa yang zalim ini. Fenomena akan adanya penguasa-penguasa yang zalim ini sudah diberitakan Rasulullah SAW. Telah disampaikan Nabi di dalam banyak, yaitu hadis Nabi SAW. Seperti diantaranya, Nabi katakan di dalam sebuah hadis tentang para penguasa. Khiyarukum a'immatukum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Sebaik-baik penguasa kalian adalah orang-orang yang mereka kalian cintai. Yang mereka pun para penguasa itu mencintai kalian. Mereka bersolawat kepada kalian dan kalian pun bersolawat untuk para penguasa kalian. Ini ketika penguasa itu bagus, sehingga penguasa itu mencintai rakyat, rakyat mencintai penguasa. Penguasa mendoakan rakyat, rakyat mendoakan penguasa. Ini adalah penguasa yang adil, yang saleh, yang baik. Dan dalam sejarah telah terwujud pula sebagaimana kekuasaan Abu Bakar As-Siddiq, kekuasaan kekhalifan Umar bin Khattab, kekhalifan Utsman bin Affan, kekhalifan Ali bin Abi Thalib, dan beberapa khalifah yang lainnya termasuk diantaranya Umar bin Abdul Aziz. Ini diantaranya contoh-contoh khalifah yang adil. Khalifah-khalifah yang mereka itu menegakkan keadilan dan banyak mencocoki dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi akan pula ada muncul penguasa-penguasa yang zalim, yang bahkan hati mereka dikatakan qulubus syayatin fi jismil insi. Hati mereka hati syaitan dalam wujud jasad manusia. Maka kata Nabi ada khiyaru aimatikum, ada sebaik-baik penguasa kalian, tapi juga ada wasyiraru aimatikum. Dan ini sejelek-jelek para penguasa kalian adalah alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum. Kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian melaknat penguasa kalian dan penguasa kalian melaknat kalian. Akan muncul penguasa model seperti ini. Akan muncul model penguasa seperti itu. Bahkan juga diantaranya Nabi katakan juga, ini innahu yusta'malu alaikum umara. Akan ini muncul para penguasa yang memerintah kalian, fatarifuna wa tunkirun. Kalian kenal penguasa itu, ilmu muslimin, tapi kalian ingkari perbuatan-perbuatannya. Karena kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh para penguasa ini tersebut.
Ini adalah contoh di antara beberapa hadis yang bicara tentang masalah penguasa, bahwa akan ada penguasa-penguasa yang zalim. Nabi telah memberikan arahan kepada kita bagaimana membangun muamalah kepada penguasa, termasuk pada penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim. Ada beberapa prinsip yang diajarkan Rasulullah SAW berkaitan dengan muamalah dengan penguasa ini. Prinsip yang pertama adalah yaitu wajibnya wujub ta'ah liwalatil umur. Wajibnya mentaati penguasa. Wajibnya mentaati penguasa. Yang perlu kita ketahui sekarang adalah siapa itu penguasa? Siapa itu penguasa? Penguasa itu orang yang telah secara resmi memegang kekuasaan, walaupun caranya salah. Walaupun caranya salah. Ada proses-proses yang batil dalam terwujudnya sebuah kekuasaan. Contoh diantaranya, budak itu asalnya tidak boleh menjadi penguasa. Tapi suatu saat boleh jadi budak itu, dia bisa melakukan pemberontakan pada seorang penguasa, lalu dia berhasil menurunkan, mengkudeta penguasa, dan jadilah dia penguasa. Menjadi penguasa dengan cara kudeta ini salah. Ini tidak benar. Tetapi kalau dia sudah menjadi penguasa, ini statusnya penguasa. Dia memiliki hak untuk diperlakukan sebagai penguasa. Maka Nabi pun katakan, ini as-sam'u wa ta'ah. Walau ta'ammara alaikum abdun habasyiyun. Hendaklah tetap Anda mendengar dan taat, walaupun yang memerintah Anda adalah seorang hamba dari Habsyi. Budak itu asalnya tidak menjadi penguasa. Penguasa asalnya orang merdeka. Tapi boleh jadi ada seorang budak atau mantan budak yang dia melakukan pemberontakan dengan penguasa, bisa menurunkan lalu jadi penguasa. Setelah jadi penguasa, maka kewajiban kita adalah ini as-sam' wa ta'ah. Mendengar dan taat. Dan dalam sejarah kekuasaan, banyak penguasa-penguasa yang mereka menguasai dari hasil kudeta. Dari hasil kudeta penguasa yang ada. Dan itu terjadi dalam sepanjang sejarah. Dan lihat sikap para salafus saleh. Bagaimana mereka tetap senantiasa mentaati penguasa. Baik penguasa itu penguasa yang saleh atau penguasa yang fajir. Penguasa yang barun atau fajirun, yang baik maupun yang buruk. Maka penguasa tetap memiliki hak untuk ditaati. Telah banyak di dalam ayat-ayat Allah, hadis Nabi, sebagaimana dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala perintah-perintah untuk mentaati penguasa. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanasa'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang yang beriman, jadi bicara tentang ketaatan pada penguasa ini berangkatnya bukan dari sisi politik. Bukan dari sisi politik. Tapi berangkatnya dari sisi nilai agama. Karena agama ini untuk panduan kehidupan kita, dunia, sampai kita selamat di akhirat kelak. Termasuk panduan agama kita berkaitan dengan bagaimana membangun muamalah dengan penguasa. Membangun muamalah dengan penguasa. Maka agama memberikan tuntunan yang sangat jelas. Allah perintahkan, Allah suruh orang mereka memiliki iman. Seruan ini Allah tujukan pada orang mereka memiliki iman, yang memiliki rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala. Memiliki target untuk dia sukses di kampung akhirat. Ini orang-orang yang mereka itu
betul-betul ada rasa penghormatan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Terikat hidupnya itu dengan nas-nas, dengan bimbingan-bimbingan nas. Perintah mentaati penguasa ini seperti perintah Allah untuk kita sholat, untuk kita puasa, untuk kita zakat, untuk kita haji. Bagaimana kita taat kepada Allah dengan perintah sholat, puasa, haji, dan seterusnya. Lalu kita tidak mentaati dalam masalah, berkaitan masalah muamalah dengan penguasa. Yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Kalimat atiu Allah tegaskan, Allah tekankan berkaitan dengan perintah taat kepada Allah. Kemudian juga atiu Allah perintahkan, tegaskan taat kepada Rasul. Artinya taat kepada Allah dan Rasul itu mutlak. Mutlak. Karena yang ada itu adalah kebaikan semata-mata. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kecuali kebaikan. Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan syariatnya dengan ilmu Allah, dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, dan sebijak-bijaknya. Karena adalah Al-Hakim. Sehingga semua perintah Allah adalah terbaik dan paling bijak. Dan Allah perintahkan kita untuk taat kepada Allah. Ini ketaatan yang mutlak. Tidak ada tawar-menawar. Sehingga orang mereka beriman kepada Allah tidak ada protes-protes dalam mentaati Allah Ta'ala. Tidak pakai tanya-tanya. Kenapa, mengapa, kenapa, mengapa. Karena dia telah yakin bahwasanya Allah, apa yang datang dari Allah, itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Kemudian, demikian pula ketika Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW, perintah taat kepada Rasul, bahwa apa yang dibawa oleh Rasul ini semuanya adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi berbicara tentang agama ini kecuali semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada seorang sahabat yang mereka selalu menulis perkataan Nabi, lalu ditegur teman-temannya, jangan kamu tulis semuanya, Nabi kan manusia biasa, bisa keliru, bisa benar. Lalu dilaporkan kepada Nabi. Kata Nabi, Uktub, tulislah. Tidaklah keluar dari lisanku ini ilal haqqa, kecuali perkara yang hak, kecuali perkara yang benar. Sehingga ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul itu mutlak. Tidak pakai tanya-tanya, tidak pakai protes-protes, tidak pakai ini pembantan-bantan, pembangkangan. Mutlak. Karena semuanya baik dan benar. Benar dan baik. Tetapi ketika Allah memerintahkan untuk taat kepada ulil amri, wa ulil amri minkum, kepada ulil amri di antara kalian, ulil amri itu mencakup ulama dan penguasa. Allah tidak pakai atiu, tidak pakai perintah atiu. Kenapa? Ketaatan kepada ulil amri itu muqayyad, artinya bersyarat, terikat. Dengan ikatan atau dengan catatan atau dengan syarat, ini tidak menyelisihi ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah SAW. Maka apabila tidak menyelisihi Allah dan Rasulnya, taatilah. Innamat ta'atu fil ma'ruf, kata Nabi. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Ini berlaku untuk semua para makhluk, siapapun makhluk itu. Penguasa kita, pejabat kita, orang tua kita sendiri. Maka apabila perintahnya itu bukan perkara ketaatan pada Allah dan Rasulnya atau bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh ditaati. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Al-Khaliq. Kemudian Nabi pun mengatakan, man ata'ani faqad ata'allaha, wa man asani faqad asallaha. Wa ma yuti'il amira faqad ata'ani wa man ya'sil amira faqad asani. Barang siapa mentaati aku maka dia telah mentaati Allah. Barang siapa maksiat kepadaku, durhaka kepadaku, maka dia telah durhaka kepada Allah Ta'ala. Barang siapa mentaati amir, penguasa, maka dia telah mentaati aku. Dan barang siapa maksiat kepada amir, maka dia telah durhaka kepadaku. Sehingga di sini
ketaatan kepada amir itu bagian pada kewajiban agama. Bagian pada kewajiban agama. Dan Nabi katakan, isma'u wa ati'u wa in istu'mila alaikum abdun habasyun ka'anna rasau zabibah. Tetaplah kalian mendengar, tetaplah kalian taat, walaupun kalian diperintah oleh seorang budak Habsyi yang kepalanya kayak kismis. Artinya penguasa yang jelek, yang budak, kalian mungkin gak senang, tapi tetaplah dengar dan taat kepada ini mereka. Bahkan seandainya kita mendapatkan penguasa yang zalim, yang memukul punggung dan mengambil harta, Nabi tak perintahkan dengar dan taat. Tasma'u wa tuti' lil amir wa in dhuriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma' wa ati. Dengarkan dan pertaati amir. Sekalipun punggungmu dipukul, dicambuk, kemudian hartamu diambil, fasma' wa ati. Maka dengarkan dan taatilah. Man kariha min amiri syai'an falyasbir alaih. Barang siapa dia benci dari amirnya itu sesuatu yang tidak dia sukai, maka bersabarlah. Fa innahu laisa ahadun minan nas kharaja minan sultan shibran famata ali illa mata mitatan jahiliyah. Karena sungguhnya barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada sultan sejengkal saja, lalu dia mati, matinya lah mati jahiliyah. Ini adalah beberapa prinsip yang berkaitan dengan bagaimana ini perintah taat kepada sultan atau amir atau khalifah, ini semuanya adalah sama. Dia memiliki kewajiban untuk mentaati penguasa, dan orang yang mereka matinya dalam keadaan dia tidak mentaati penguasa, dia melakukan penentangan dengan penguasa, matinya mati jahiliyah. Man khala ayatan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamah la hujjatalah wa man mata wa laysa fi unuqi bai'ah mata min ta'atan jahiliyah. Barang siapa yang dia melepaskan baiat ketaatan kepada amir sultan, dia akan bertemu Allah di hari kiamat kelak dalam keadaan tidak punya alasan sama sekali. Barang siapa yang dia mati dalam keadaan di tengkuknya enggak ada baiat kepada amir, maka matinya mati jahiliyah. Amir di sini, penguasa di sini, baiat yang maksudnya para penguasa adalah bukan amir jamaah, bukan amir kelompok, sehingga masing-masing kelompok mengklaim amirnya wajib dibaiat, sehingga tidak melihat amirnya mati jahiliyah, bahkan mati murtad, kalau dia keluar dari jamaahnya mati murtad. Ini semuanya klaim-klaim batil, karena memahami agama tidak kembali kepada pemahaman para sahabat dan para ulama-ulama yang mereka memang ini ahlinya di dalam perkara ini, yang faqih dalam perkara ini. Yang kita diperintahkan Allah merujuk pada para ulama dalam memahami agama. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak tahu, tanyakan kepada orang yang ahlinya, yaitu orang yang mereka berilmu di kalangan ini kaum muslimin. Sehingga ketaatan ini bukan hanya kepada penguasa yang dia senangi. Kalau nggak dia senangi, maka dia nggak suka, maka dia nggak taati. Ibnu Umar, para salaf kita memberikan contoh di antaranya. Ibnu Umar, ketika penduduk Madinah mereka itu melepaskan ketaatan pada Yazid bin Muawiyah. Muawiyah meninggal, maka digantikan putranya Yazid bin Muawiyah. Ibnu Umar kumpulkan anak-anak dan keluarganya, lalu menyampaikan hadis Nabi SAW, yunsabu likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah. Akan ditancapkan bendera pengkhianatan dari kiamat, setiap orang akan ditancapkan bendera pengkhianatan dari kiamat kelak. Dan beliau membaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Ini adalah contoh para salaf. Sehingga bagaimana mereka itu mentaati dan membaiat penguasa, baik dalam keadaan suka atau tidak suka. Dalam keadaan suka atau tidak suka. Sehingga tidaknya sekedar kalau pas dia suka, pas dia tidak suka maka tidak dia lakukan. Demikian pula ini para salaf-salaf yang lainnya. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana beliau dia disiksa di zaman kekuasaan, di zaman penguasa di zaman beliau, bukan sekedar sepekan dua pekan.
Bukan sekedar sebulan 2 bulan. Sampai 3 generasi khalifah. 3 generasi khalifah. Dan Imam Ahmad ketika dihadapkan dengan sang khalifah tetap memanggil dengan nama Ya Amiral Mukminin dan mengucapkan salam. Artinya Imam Ahmad masih menganggap mereka adalah Amirul Mukminin yang punya hak untuk ditaati dan masih menganggap Muslim, tidak kafir. Walaupun Imam Ahmad punya perkataan, barang siapa berkeyakinan Quran makhluk maka dia kafir. Ini ada namanya takfir mutlak, takfir umum. Adapun orang punya keyakinan seperti ini tidak akan dikafirkan kecuali telah betul-betul iqamatul hujjah dan hilangnya mawani, hilangnya penghalang-penghalang dan terpenuhnya syurut. Maka walaupun dengan puasa yang zalim dan telah menzalimi Imam Ahmad, menyiksa, mencambuk, memenjara dengan segala macam yang sangat menyengsarakan beliau, maka beliau tetap memanggil Ya Amirul Mukminin dan mentaati apa yang diperintahkan oleh sang penguasa dan bersabar dengan semua kezaliman yang telah mereka lakukan kepada dirinya. Ini prinsip yang pertama. Bahwasanya bersama dengan penguasa itu wajib memiliki ketaatan. Ketaatan. Baik penguasa yang dia senangi atau penguasa yang dia anggap zalim, dia tidak suka, dia benci, maka ketaatan itu tetap sebuah kewajiban. Prinsip yang kedua, ada sikap menasihati penguasa. Agama ini adalah agama nasihat. Ad-dinu nasihah. Agama ini adalah nasihat. Ketika Nabi mengatakan begini, kata para sahabat, liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Lillah, wali rasuli, wali kitabi, wali a'immatil muslimin, wa ammatihim. Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin, dan awamnya kaum muslimin. Nasihat kepada Allah, kok Allah dinasihati? Bagaimana? Ini karena kita salah memaknai nasihat. Nasihat itu makna asalnya adalah an-nushu, itu bersikap bening. Bersikap bersih. Bersikap yang tidak ada kotoran. Bersikap bersih, bening kepada Allah itu apa? Mentauhidkan Allah dengan totalitas mentaati Allah Ta'ala. Itulah sikap kepada Allah Ta'ala. Menunaikan hak-haknya Allah Ta'ala. Demikian pula menasihati kitab Allah. Bagaimana maksudnya? Maksudnya kita menasihati Al-Quran. Bukan Al-Quran itu adalah nasihat. Iya, maksudnya adalah Anda dituntut bersikap yang bening, yang jernih, yang baik kepada Quran. Mengimani, membacanya, mentadaburinya, kemudian mengamalkannya, mendakwakannya, membelanya. Ini adalah sikap safi, sikap yang bening, an-nushu kepada ini kitabullah. Demikian pula kepada Rasulullah SAW, yaitu menasihati Nabi. Bagaimana kita menasihati Nabi? Nabi itu juru nasihat untuk kita. Mengimaninya, kemudian mentaatinya, kemudian menyebarkan sunnah-sunnahnya, menghidupkan sunnahnya, itu namanya memberikan nasihat untuk Nabi. Berkaitan dengan memberikan nasihat kepada penguasa dan awamnya muslimin, itu makna nasihat yang sering kita dengar. Nasihat itu asalnya maknanya dari iradatul khair lil mansuh. Nasihat itu adalah iradatul khair lil mansuh. Kehendak baik untuk orang yang kita nasihati. Itu nasihat. Kehendak baik untuk orang yang kita nasihati. Sehingga orang ketika memberikan nasihat itu artinya ingin sekali orang yang kita nasihati ini menjadi baik dan mendapatkan kebaikan. Sehingga orang mereka menasihati seorang, dia akan melakukan cara yang terbaik. Akan melakukan cara yang terbaik. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, menasihati penguasa dan menasihati teman sejawat atau orang biasa berbeda. Berbeda. Karena Islam mengajarkan likulli maqam maqal. Setiap kedudukan itu ada pembicaraan sendiri. Muamalah dengan teman, muamalah dengan ibu bapak, muamalah dengan masyarakat, muamalah dengan penguasa. Ini semuanya ada tata caranya. Ada adab-adabnya yang mesti kita penuhi.
Ah, bagaimana menasihati penguasa, dan inilah sikap yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pernah katakan, di antaranya Nabi katakan, "Innallaha yardalakum tsalatan." Allah ridha pada kalian tentang 3 hal. Apa 3 hal itu di antaranya? Ini antaqtasimu bihablillahi jami'an. Kamu senantiasa yaitu taat, yakni Anda senantiasa berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu satu di antaranya adalah wa antanasahu man wallahu Allahu amrakum. Yaitu kalian memberikan nasihat kepada penguasa yang mengurusi urusan kalian. Yang mengurusi urusan kalian itulah penguasa. Yang ngurusi haji kalian, yang ngurusi tentang sholat jamaah kalian, sholat Jumat kalian, jihad kalian, peperangan kalian, mengurusi tentang ini nikah kalian, dan seterusnya. Yang mengurusi urusan kaum muslimin. Urusan, ini rakyatnya kaum muslimin. Ini adalah penguasa. Baik itu penguasa yang adil maupun penguasa yang zalim. Penguasa yang baik maupun penguasa yang fajir, yang rusak. Statusnya adalah penguasa. Bagaimana kita masih membangun muamalah dengan penguasa yang ada itu? Memberikan nasihat kepada penguasa kalian bersikap, yaitu baik kepada penguasa, bersikap yang tepat kepada penguasa, menunaikan hak-haknya penguasa. Nabi kita pun mengatakan, salasun la yaqilu alihinna qalbul mu'min. Ada 3 perkara yang kalau seorang mukmin itu memiliki 3 perkara ini, maka hatinya akan bersih dari ghil. Hatinya akan bersih dari kedengkian. Ghil, tidak akan ada kedengkian, permusuhan dalam hatinya itu. Apa itu? 1, ikhlasul amal. Pertama adalah mengikhlaskan amal. Kenapa kita ini suka membenci orang lain? Karena kita tidak ikhlas dalam beramal. Kalau kita ini ikhlas, maka dia loss kepada Allah Ta'ala. Harapannya hanya dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang membenci itu sering sekali berkaitan dengan motif-motif dunia. Orang membenci, hasad, dengki, itu sering sekali berkaitan dengan motif-motif dunia. Bahkan ada seorang dai yang membenci dai yang lainnya. Ada sebuah yayasan dakwah yang membenci yayasan dakwah yang lainnya. Ini kalau geraknya ikhlas, kalau amalnya ikhlas, itu sangat minim munculnya kebencian kecuali karena Allah Ta'ala. Tapi kebencian itu sering terjadi berkaitan dengan persaingan dunia. Berkaitan urusan dunia. Ada lihat teman yayasan yang lainnya itu maju, berkembang, banyak muhsininya, banyak yang bantunya. Kemudian membuat dia dengki. Membuat dia hasad. Membuat dia iri. Membuat dia benci. Kenapa? Karena ada target-target dunia. Tapi kalau dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak akan muncul itu, kedengkian-kedengkian itu. Tidak akan muncul. Karena yang diharapkan Allah Ta'ala. Dan dia tidak akan pernah kecewa dengan harapan dia kepada Allah Ta'ala. Target dia bukan dunia. Bahkan orang-orang mereka diamani dengan dunia itu, ini amanah. Ini amanah. Mau seorang berlomba-lomba untuk mengemban amanah. Tapi kalau targetnya itu mendapatkan duit itu dianggap seukuran sukses, ini sudah lain lagi masalahnya. Sehingga menimbulkan dia berlomba-lomba untuk mencari dunia, amanah dunia orang lain. Maka kedengkian itu sering sekali muncul karena ketidakikhlasan. Ketidakikhlasan. Kepada siapapun, rakyat dengan penguasa, ini rata-rata berkaitan dengan ketidakikhlasan. Ketika dia beramal dan tidak ikhlas. Ketika lihat seorang dai yang hadir banyak ribuan, lalu dia yang hadir sedikit, dia dengki, dia menjadi muncul ghil. Kenapa? Tidak ikhlas dalam beramalnya itu, sehingga muncul kedengkian.
Dan ini susah, ini sulit. Ikhlas itu kalimat yang gampang, tapi praktiknya sulit. Ini membutuhkan orang yang himmahnya itu tenggelam dengan akhirat, dan hatinya punya rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan mendorong seorang gampang untuk ikhlas. Tapi kalau dia himmahnya bukan akhirat, cita-citanya bukan akhirat, dan dia tidak punya rasa pengagungan kepada Allah, yang namanya ikhlas itu sulit. Sangat sulit. Yang kedua, hati itu akan bersih dari ghil itu. Kapan itu? Wan nasihatu liwaliyil amri. Dia suka memberikan nasihat kepada waliul amri. Ingin penguasa itu baik. Ingin penguasa itu baik. Orang yang mereka, maka ciri Ahlussunnah itu bukan melaknat penguasa. Dan bukan mencaci maki dan menjatuhkan penguasa. Yang diinginkan adalah menasihati penguasa. Dia luruskan dengan cara yang terbaik. Dia datangi 4 mata. Dia sampaikan nasihat. Bagaimana penguasa ini terbenahi menjadi baik. Ini yang Ahlussunnah, yang Nabi ajarkan kepada kita. Dan Ahlussunnah seperti itu. Ahlussunnah seperti itu. Menasihati penguasa tidak terang-terangan dan tidak dia obral di tengah-tengah masyarakat. Itu namanya menjatuhkan martabat, yakni penguasa. Orang yang mereka punya nasihat dan penguasa bersikap nasihat, memberikan nasihat iradatul khairil mansuh, maka tidak akan ada ghil. Dia bukan orang yang ambisi untuk memegang kekuasaan. Dia bukan orang yang ambisi memegang kekuasaan, dia tahu kekuasaan itu adalah amanah. Dan orang yang mereka tidak ambisi memegang kekuasaan, bagaimana orientasinya itu dia bisa menasihati penguasa bersikap yang benar dan menasihati penguasa agar lurus dan senantiasa baik. Yang ketiga, luzumul jamaah, yaitu senantiasa melazimi jamaah. Senantiasa melazimi jamaah. Melazimi jamaah itu bersikap, ya ini senantiasa bersikap di atas al-haq. Jamaah itu diantaranya maknanya adalah orang yang mereka senantiasa bersikap di atas kebenaran, itulah jamaah walaupun Anda satu orang. Wa in kuntai al-jamaah itu ma wafaqal haq wa in kunta wahdah. Wa in kunta wahdah. Jamaah itu adalah Anda mencocoki dengan kebenaran walaupun Anda sendirian di atas kebenaran itu. Anda adalah jamaah. Ini jamaahnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Yang kedua, jamaah dengan makna melazimi jamaah senantiasa melazimi penguasa, baik yang adil maupun yang zalim. Dia tidak akan pemberontakan pada penguasa. Orang yang seperti ini hatinya akan bersih. Akan dijauhkan dari sikap ghil, sifat ghil. Kemudian di antara yang berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkaitan nasihat ini adalah perkataan beliau, sabda beliau, man arada ayan sahali sultanin bi amrin fala yubtilau ala niyatan walakin liyakhud biyadihi fayakhluwa bihi fa in qabila minhu fadat wa illa kana qad adalladhi alaihi lah. Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, sultan, amir, khalifah, maka jangan dilakukan dengan terang-terangan. Tapi ambil tangannya, ajak menyepi sehingga Anda berempat mata berdua dengannya, sampaikan nasihat. Kalau diterima itu yang kita kendaki, kalau tidak Anda telah menunaikan ini kewajiban memberikan nasihat kepada ini penguasa. Dan Nabi pun katakan, man ahana sultanallahi fil ardi ahanallah. Barang siapa menghinakan penguasa Allah yang ada di muka bumi, Allah akan hinakan dia. Ini termasuk di antara prinsip Ahlussunnah bagaimana mensikapi penguasa, yaitu memberikan nasihat. Kemudian, sehingga ketika Anda ingin memberikan nasihat pada penguasa itu, mesti dibutuhkan keikhlasan dalam memberikan nasihat. Memberikan nasihat itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Bagaimana Anda menjauhkan dari berbagai macam ambisi-ambisi pribadi, sehingga Anda tulus dalam memberikan nasihat kepada penguasa, bukan karena Anda punya ambisi. Anda bersikap jujur, benar, dan diantaranya adalah mendoakan penguasa. Ini adalah termasuk prinsip mendoakan ini penguasa. Sehingga diantara ciri ahlul bid'ah adalah melaknat, mendoakan keburukan, dan melaknat para penguasa. Ciri ahlus sunnah diantaranya mendoakan kebaikan bagi penguasa. Sama-sama penguasa Anda itu nggak berubah, tentu doa kebaikan lebih baik. Di balik doa apa? Kalau di balik doa kebaikan ada harapan-harapan. Harapan-harapan Allah bisa memperbaiki penguasa tersebut. Tapi kalau doa yang buruk, tidak ada harapan kecuali kehancuran yang ada. Prinsip yang ketiga adalah asam wa ta'ah. Senantiasa mendengar dan taat. Walaupun yang kita hadapi adalah penguasa modelnya, model syaitan. Qulubum qulubus syayatin. Fi jusmanil insi. Akan ada penguasa yang mereka itu yakni berhati setan dalam jasad manusia. Tentu sangat buruk dan sangat zalim. Tetapi Nabi mengajarkan kepada kita untuk tetap mentaatinya. Ini bukan berkaitan dengan ini urusan nafsu, tapi bimbingan yang baik. Karena di balik ketaatan itulah maslahat. Dan di balik pemberontakan itu adalah ini mafsadat. Sejarah telah terbentang di masa lalu. Tidak kata Rasulullah SAW, tidaklah memberontak penguasa kecuali hasilnya adalah ma'aqamuddin wala dunia. Tidak menegakkan agama, tidak menegakkan dunia. Berantakan semuanya. Dan telah terjadi di mana-mana sejarah seperti itu. Pemberontakan dengan penguasa itu selalu menghasilkan ini keburukan-keburukan. Misalnya keburukan-keburukan. Nabi mengajarkan alal mar'il muslim bima ahabba wa kariha malam yu'mar bimaksiatin fa idza umira bimaksiatin fala sam'a wala ta'ah. Wajib bagi setiap muslim mendengar dan taat baik dalam kondisi dia suka atau enggak suka. Ada penguasa yang kita suka, ada penguasa yang tidak kita suka, selama tidak diperintah untuk maksiat. Kalau diperintah maksiat, tidak ada ketaatan, tidak ada sikap mendengar. Tidak sikap mendengar, tidak ada ketaatan. Tetapi bukan berarti ini memberontak. Bahkan Nabi pernah menyampaikan dengan sabdanya, yakunu ba'ti a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubum qulubus syayatin fi jusmanil insi. Qala qultu kaifa asna'u ya Rasulullah in atraktu dhalik tasma'u wa tuti'u lil amir wa in dhuriba dhahruk wa ukhita maluk fasma'wati. Akan muncul penguasa setelahku ini, orang-orang yang penguasa mereka itu tidak berpetunjuk dengan petunjukku, tidak bersunah dengan sunnahku, mereka akan mengendalikan, akan muncul di tengah-tengah mereka penguasa-penguasa yang hati mereka hati setan, tapi dalam jasad manusia. Kata sahabat ini, apakah yang aku lakukan ya Rasulullah? Kalau mendapatkan penguasa yang seperti itu, tetaplah dengar, tetaplah taat kepada amir, walaupun kamu dicambuk punggungmu dan diambil hartamu, tetap dengar dan taatlah ini kamu. Ini adalah hadis Nabi SAW yang telah dijelaskan para ulama bagaimana kewajiban mentaati penguasa maupun penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim, penguasa yang boleh jadi Anda melaknat mereka, penguasa Anda melaknat kalian, sehingga penguasa yang betul-betul sangat buruk di mata kalian dan juga penguasa kalian buruk dengan penguasa yang ketika Nabi sampaikan syiraru a'imatikum, sejelek-jelek penguasa kalian adalah alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Penguasa yang kalian membenci penguasa dan penguasa kalian membenci kalian, kalian melaknat penguasa kalian, penguasa kalian melaknat kalian. Kata sahabat, ya Rasulullah, afaladunabituhum bisayf. Ya Rasulullah, apakah harus mengangkat pedang untuk menyelesaikan penguasa yang seperti itu? Apa kata Nabi? La, enggak boleh.
ma'aqamu fikumus shalah, selama dia menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunahu fakrahu amalahu wa la tansi'u yaddan min ta'ah. Ketika kalian melihat penguasa kalian ada sesuatu yang kalian benci, maka bencilah amalnya tersebut, tapi jangan cabut ketaatan kalian kepada penguasa tersebut. Ini semuanya ini telah dijelaskan Nabi dengan sangat gamblang. Dengan sangat gamblang. Imam Ahmad kedatangan ini orang-orang yang mereka sudah sangat muak dan bosan dengan penguasa yang memaksa mereka berakidah Quran makhluk dan bahkan membunuh, bahkan memenjarakan, menangkap dan semisalnya. Konsultasi untuk memberontak. Kata Imam Ahmad, jangan kamu tumpahkan darah kalian dengan darah kaum muslimin, sama darah kaum muslimin. Pertumpahan darah yang sangat dikhawatirkan itu. Maka tidak ada ulama-ulama Saudi yang pernah merestui untuk memberontak kepada Bashar Assad. Tidak ada. Karena ulama-ulama besar ini, ulama-ulama kibar ini, tahu persis dampaknya nanti bagaimana. Tapi banyak dai-dai muda, ulama-ulama muda, yang mereka membakar semangat anak-anak muda. Sekarang lihat bagaimana muslimin ngenes, dibantai, habis, kemudian sengsara di mana-mana. Sejak zaman dulu telah ada pelajaran-pelajaran besar yang dipikirkan para ulama, maslahat atau mafsadat yang akan terjadi, di antaranya adalah tumpahnya darah-darah muslimin. Memberontak itu ketika ada dua syarat. Pertama, Anda melihat kufran bawah, kekafiran yang sangat nyata. Betul-betul sudah nggak ada terjemahan lain kecuali kafir. Melakukan amalan kekafiran yang sangat nyata atau dia betul-betul terang-terang menjadi kafir. Yang kedua, kemampuan. Ini mesti pertimbangan pokok. Sudah jelas-jelas kafir, tapi yang nggak punya kemampuan. Nggak punya kekuatan, nggak punya kemampuan. Tidak boleh kemudian nekat sehingga menumpahkan darah muslimin yang sangat mengerikan. Islam datang untuk mendatangkan masalih dan menghindarkan mafasid. Jangan sampai dia inginkan sebuah kebaikan yang belum jelas, tapi telah nampak jelas keburukan yang akan ini didapatkannya. Kemudian prinsip berikutnya adalah ini sehingga di sana mengandung bagaimana sabar terhadap pemimpin yang zalim. Kezalimannya disabari dan dia tidak mentaati perintah kemaksiatannya, tapi kezalimannya disabari sehingga dia tidak termasuk orang yang kemudian menimbulkan mafsadat yang sangat besar. Kemudian, dan dalam pandangan para ulama, ketika datang atau ketika kita dipimpin oleh para pemimpin yang zalim, itu sesungguhnya adalah termasuk bagian hukuman Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam keumuman ayat wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin. Apapun yang menimpa kalian, musibah yang menimpa kalian, termasuk musibah penguasa zalim ini, itu semuanya karena sebab ini perbuatan kalian, dan Allah pun maafkan ini kalian dalam banyak ini perkara. Sehingga dalam ayat pun Allah katakan, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan sebagian orang yang zalim itu menguasai orang zalim yang lainnya disebabkan perbuatan mereka. Sehingga berkuasanya orang zalim itu termasuk karena hukuman Allah kepada rakyat yang zalim. Kalau pengen mendapatkan penguasa yang baik, perbaikilah diri Anda dulu. Pernah seorang khalifah, Marwan, kalau nggak keliru, dia kumpulkan manusia. Kemudian, kalian inginkan aku, dia katakan kepada mereka, kalian inginkan aku penguasa bagaimana Abu Bakar dan Umar?
Kalau kalian ingin aku menjadi Abu Bakar dan Umar, seperti Abu Bakar dan Umar, maka jadilah kalian, yaitu orang-orang yang di sekitar Abu Bakar dan Umar. Ali pernah diprotes oleh seorang, kenapa di zaman engkau tidak sebagaimana di zaman Abu Bakar dan Umar? Banyak sekali sekarang itu masalah-masalah pemberontakan segala macam. Karena di zaman Abu Bakar dan Umar, rakyatnya seperti saya ini. Di zaman saya ini sekarang, rakyat seperti kamu ini. Sehingga kezaliman penguasa, kerusakan penguasa, atau kekejaman penguasa nggak lepas pada hukuman Allah kepada rakyat yang zalim. Kemudian prinsip yang keempat, ini hendaklah seorang dia betul-betul hati-hati dalam masalah takfir kepada penguasa. Dan ini yang paling banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat, gerakan-gerakan takfir khususnya kepada penguasa dengan alasan ini tidak berhukum dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah prinsip-prinsip Khawarij yang banyak dihidupkan oleh sebagian gerakan kaum muslimin yang tidak dibimbing oleh para ulama yang mutqin ilmunya, yang rasikh ilmunya, yang ini mapan ilmunya, sehingga hanya ikuti gerakan perasaan dan kebodohan sebagaimana orang Khawarij yang mereka kemudian menghujat penguasa, mengkafirkan penguasa, kemudian menumpahkan darah-darah yakni kaum muslimin. Dan di antara hukuman Allah adalah yakni Allah berikan penguasa yang zalim. Di antara sebuah hadis Nabi katakan, walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih illa salatallahu alaikum aduwan min ghairihim fakhadhu ba'dha ma fi aidihim wa ma la. Kemudian juga di antaranya adalah wa man lam yanqudul mikyal lam yanqudul mikyal wal mizan illa uhidu bisinin wasidatil mauna wa jawri sultan alihim. Tidaklah mereka itu mengurangi timbangan dan ukuran-ukuran, curang dalam masalah timbangan-timbangan, ukuran-ukuran, kecuali akan Allah timpakan as-sinin, yaitu tahun-tahun paceklik, wasidatil maunah, dan krisis yang berkepanjangan, wa jawri sultan, dan sultan yang jahat, penguasa yang jahat. Sehingga penguasa yang jahat itu diantaranya hadiah untuk rakyat yang jahat. Bapak sekalian, kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ini yang kita sampaikan dulu, beberapa prinsip kepada penguasa, mudah-mudahan manfaat. Ada pertanyaan? Ada Ustadz, bismillah. Pertanyaan pertama Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah ulil amri yang wajib ditaati hanya ulil amri yang berhukum dengan kitabullah saja? Ulil amri yang taati ulil amri secara umum. Ini kata ayat penguasa secara umum. Bukan hanya sekedar yang baik. Yang buruk sekalipun tetap mereka namanya penguasa. Tadi kita sampaikan, penguasa itu adalah orang mereka sedang berkuasai, menguasai kita. Maka mereka satunya penguasa. Maka kewajiban kita mentaati dalam rangka wujudkan masalah. Dan haram untuk melakukan pemberontakan kecuali Anda melihat dua hal. Pertama, kekafiran yang nyata. Yang kedua, kemampuan yang ada. Tidak ada kemampuan, saat ini sudah mereka dipandang kafir, tidak ada kemampuan, tidak boleh memberontak. Akan muncul ini madarat yang sangat besar. Nah, tidak ada kewajiban Nabi dan para sahabat berjihad di masa Mekah. Dalam keadaan mereka masih du'afa, masih dalam keadaan lemah. Karena akan menimbulkan madarat yang sangat besar. Wallahu ta'ala alam shawab. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Ustadz, demokrasi itu bertentangan dengan syariat Islam. Lalu mengapa pemimpin yang lahir dari demokrasi atau pemilu harus wajib ditaati Ustadz? Kita sudah sampaikan bahwasanya penguasa itu menjadi penguasa, ada yang prosesnya benar, ada yang prosesnya batil. Orang menjadi penguasa dengan proses yang batil, ketika telah berkuasa namanya penguasa. Dan status yang ketika ada penguasa, maka kita memiliki kewajiban mentaati penguasa. Baik dengan proses yang hak atau dengan proses yang batil. Pemberontakan, budak memberontak, kemudian mengkudeta, ini proses yang batil. Tapi ketika telah menjadi penguasa, maka dia ada penguasa yang punya hak untuk ditaati dan kita punya kewajiban untuk mentaatinya. Wallahu ta'ala alam bishawab.
Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Ustadz, bagaimana sebaiknya sikap kita ketika pemimpin memberikan perintah yang menyalahi aturan dan kita menolak tapi malah diberikan sanksi disiplin karena tidak taat pada pimpinan, Ustadz? Ya tadi Bismillahirrahmanirrahim. Ketika perintahnya itu perintah maksiat, tidak boleh dengar, tidak boleh taat. Ini innamat ta'atu fil ma'ruf, ketaatan dari perkara yang ma'ruf. La ta'ata li maksiatillah, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam perkara maksiat kepada Allah Al-Khaliq. Adapun kemudian kita mendapatkan kezaliman, dipecat, sanksi dan sebagainya, sabar. Bersabar dengan semua yang kita dapatkan itu. Itu termasuk kezalimannya dan kita wajib punya kesabaran. Kita tidak boleh taat dengan kemaksiatannya dan dampaknya, akibat-akibat yang kita dapatkan, kita wajib memiliki kesabaran. Wallahu ta'ala alam shawab. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah anak muda yang mati karena ketika tawuran termasuk mati jahiliyah, mengingat mereka tidak menaati pemerintah, yakni untuk tidak membuat tawuran? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mati jahiliyah, seandainya pemerintah juga membolehkan tawuran, mati jahiliyah, matinya itu. Pemerintah membolehkan, nggak membolehkan, tawuran itu jahiliyah. Maka matinya mati jahiliyah. Mati dalam keadaan tidak di atas sunnah Islam. Bukan mati kafir, tapi mati jahiliyah itu mati di atas perilaku yang bertentangan dengan Islam. Itu mati jahiliyah. Allah ta'ala alam shawab. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Terkait dengan pajak Ustadz, bagaimana sebaiknya sikap kita terhadap pemerintah? Tanyakan kepada ustadz yang lainnya, Allah alam shawab. Bisa ditanyakan yang lainnya, Anda searching di pembahasan tentang masalah, yakni pajak. Taib, jazakumullah khair Ustadz. Cukup insyaAllah. Ya, demikian sekalian, semoga manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan pesan yang akan datang. Bismillah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihya, elegan dan syar'i.